Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya masih diberi kesempatan membuat video presentase pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama saya Rasdiana dengan NIM 2222081, program studi administrasi publik, ruangan reguler 2, semester 6. Mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Adapun materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu rencana strategi daerah atau Renstrada. Adapun poin pertama yaitu definisi rencana strategi atau Renstra adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode Renstra biasanya adalah 5 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang menengah nasional atau RPJMN. Poin selanjutnya, tujuan penyusunan Renstra. Yang pertama yaitu merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks secara efektif dan proaktif. Yang kedua, mengelola keberhasilan secara sistematik. Yang ketiga, menjadikan Renstra sebagai perangkat manajerial dalam pengelolaan kepemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Yang keempat, mengembangkan pemikiran, sikap, dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. Yang kelima, memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan yang berubah secara cepat. Yang keenam, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara berbagai stakeholder daerah. Poin selanjutnya, pentingnya penyusunan Renstra. Yang pertama yaitu memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan investasi sekarang untuk masa depan. Yang kedua yaitu memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menciptakan suatu outcome yang mungkin tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan kontrol akan masa depan melalui tindakan masa kini. Yang keempat, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah seirama dengan arus gerak perubahan di sekitarnya. Yang kelima, memampukan masyarakat dan pemerintah daerah meminimumkan ketidakpastian dan mengendalikan guncangan dari luar. Yang keenam, menjadi sasaran untuk meminimumkan resiko dan memaksimalkan hasil yang dikehendaki. Poin selanjutnya, manfaat Renstra. Penyusunan Renstra memiliki berbagai manfaat bagi sebuah organisasi, misalnya memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas, pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur, sebagai titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi, membantu dan mengembangkan strategi yang efektif dan menciptakan prioritas. Poin selanjutnya, penyusunan Renstra daerah. Penyusunan rencana strategi dan perencanaan strategis dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengordinasikan secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renstra daerah dibutuhkan sebagai suatu dokumen rencana yang berisi visi dan misi daerah, bidang-bidang strategis yang harus diinvesti dalam mengembangkan misi dan mewujudkan visi tersebut. Poin selanjutnya, langkah-langkah penyusunan Renstra daerah. Yang pertama, merumuskan nilai-nilai strategis daerah. Yang kedua, perumusan visi dan misi daerah. Yang ketiga, analisis lingkungan strategi daerah. Yang keempat, penentuan isu-isu strategi daerah. Yang kelima, penentuan bidang-bidang strategi daerah. Yang keenam, perumusan strategi untuk setiap bidang strategis. Yang ketujuh, perumusan rencana aksi pelaksanaan strategi.
Poin selanjutnya, perumusan nilai-nilai strategis. Yang pertama, penetapan kesepakatan awal merupakan tahapan di mana semua stakeholder daerah secara bersama-sama membangun pemahaman dan komitmen atas pentingnya Renstrada dengan melibatkan segenap unsur atau komponen masyarakat dan pemerintah dengan melibatkan segenap unsur atau komponen masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahap ini dihadapkan dengan dapat dihasilkan kesepakatan awal tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk partisipasi dari setiap unsur atau komponen tersebut, mulai dari tahap penyusunan Renstra, implementasi Renstra, sampai dengan evaluasinya kelak. Yang kedua, perumusan mandat daerah. Perumusan mandat ini sangat penting untuk mengembangkan legitimasi dan formalisasi Renstra yang hendak disusun. Mandat daerah pada dasarnya dimaksudkan sebagai pernyataan yang menjabarkan identitas atau karakteristik suatu daerah, tujuan pembentukan daerah, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, khusus untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Perumusan mandat dilakukan dengan mengacu pada berbagai perangkat perundangan yang mengatur daerah seperti Undang-Undang Pembentukan Daerah, Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan lainnya. Poin selanjutnya, tujuan penetapan visi. Tujuan penetapan visi diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu mencerminkan apa yang ingin dicapai daerah. Yang kedua, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. Yang ketiga, menumbuhkan komitmen secara seluruh jajaran dalam lingkungan kabupaten kota. Yang keempat, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis. Yang kelima, memiliki orientasi terhadap masa depan. Yang keenam, menjamin kesinambungan kepemimpinan daerah. Adapun poin selanjutnya yaitu tim penyusun Renstra PD. Susunan keorganisasian tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sekurang-kurangnya. Pertama, ketua tim itu kepala perangkat daerah. Yang kedua, sekretaris tim itu sekretaris perangkat daerah atau pejabat lainnya. Yang ketiga, kelompok kerja yaitu susunan kelompok tim disesuaikan dengan anggota, pejabat, staf perangkat daerah, dan unsur pemerintah atau non-pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi menyusun dokumen sesuai tahapan termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah. Baik, mungkin itu saja tadi presentasi materi pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.